Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Kali ini kita akan belajar tentang kerucut. Nah, volume kerucut ini akan mudah kita pahami kalau kita bandingkan dengan volume tabung. Misalnya volume tabung ini adalah 30 satuan, maka 30 satuan ini setara dengan 3 kerucut. Jadi volume satu kerucut ini sama dengan adalah 10 satuan. Volume kerucut yang kedua ini juga 10 satuan. Volume kerucut yang ketiga ini juga 10 satuan. Gitu aja. Jadi 3 kerucut, nah 1, 2, 3 itu setara dengan 1 tabung. Nah, gampang sekali dong kalau gitu. Iya. Oke, sehingga kalau kita misalnya ada pertanyaan, volume suatu tabung adalah 60. Nah, maka ditanya, berapa volume kerucut yang berhubungan, yang tingginya sama, yang jari-jarinya sama dengan tabung tersebut, maka sama dengan ya 60 dibagi 3. Atau sepertiga kali 60, yaitu 20. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Jadi rumusnya apa, Paman? Nah, kalau rumusnya, volume tabung itu kan luas alas kali tinggi. Itu kalau volume tabung. Maka kalau volume kerucut ya sama, alas kali tinggi, luas alas kali tinggi. Tapi dibagi 3. Makanya jadi sepertiga alas kali tinggi. Gitu kan? Karena sepertiga dari tabung. Dan alasnya diketahui lingkaran, Paman. Jadi lingkaran apa? Luas alasnya pi r kuadrat kali tinggi. Itu untuk tabung kan? Maka untuk kerucut ya sama, sepertiga saja. Kali pi r kuadrat kali tinggi. Wah, mudah dong Paman kalau gitu. Iya, memang mudah. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Contohnya Paman, gimana? Oke, diketahui misal jari-jari dari suatu kerucut adalah 7 satuan dan tingginya misalnya adalah 9. Maka berapakah volume kerucut? Begitu. Wah, kalau kayak begini maka kita perlu menghitung alasnya dulu dong. Luas alasnya berapa? Luas alasnya kan pi r kuadrat. Ya, pi r kuadrat karena lingkaran. Gitu kan? Pi r kuadrat. Dan jari-jarinya 7, maka kita pilih saja pi-nya 22/7 kali r-nya 7 kali 7 kan? Kuadrat. Coret 1/7-nya ya. Tinggal 22 kali 7. 22 kali 7 adalah 154. Satuannya menyesuaikan ya semua. Maka volume kerucut adalah sepertiga dari tabung. Sepertiga kali alas kali tinggi. Gitu ya. Maka sama dengan sepertiga kali 154 kali tingginya adalah 9. Contoh ini ya. Biar lebih enak, 9-nya dicoret saja dengan 3. 9 dibagi 3 berapa? Adalah 3. Jadi tinggal kita kalikan. 3 kali 150 adalah 450 ditambah 12 ya. 462 satuan. Wow, ternyata gampang juga ya Paman. Iya. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Nah, yang menarik nanti adalah kalau pakai perbandingan. Luas kerucut juga bisa ya, luas kerucut juga bisa. Kalau luas kerucut gimana Paman? Kalau Paman menyarankan, kerucut itu kalau dibongkar, nanti kan jadinya adalah juring lingkaran. Begini ya, di mana panjangnya ini adalah pelukis, S, garis pelukis, kemudian lengkungnya ini adalah 2 pi r keliling dari alas. Nah, kalau Paman Apik menyarankan ini langsung saja pakai untuk luasnya ini kayak luas segitiga. Luas juring lingkaran yaitu setengah kali alasnya melengkung kali tinggi. Gimana itu Paman maksudnya? Nah,
Contohnya Paman Apik berikan, kalau tinggi pelukisnya itu misalnya adalah 8, misalkan, dan kemudian alasnya ini 2 PR, itu misalnya Paman Apik berapa ya, misalkan adalah 20. Maka luas kerucutnya berapa? Ya luas kerucut ya, luas kerucut, luas dindingnya. Maka ini langsung saja setengah kali alas. Nah, alasnya ini ada 20. 20 kali tingginya adalah 8. Sudah langsung segitu aja. Gitu ya. Setengah kali 20 adalah 10. 10 kali 8 adalah 80. Selesai. Satuannya menyesuaikan. Duh, kok mudah banget, Paman? Iya, memang mudah. Nah, ini kalau kita buat contoh banyak akan lebih menarik lagi ya. Oke. Nah, Paman akan memberikan lagi perbandingan-perbandingan trik cepat menghitung luas maupun untuk menghitung volume. Ya, ini karena sangat sering sekali. Jadi, kalau kita misalnya dengan tabung besar, dengan tabung kecil, itu kan bisa dibolak-balik ya. Jadi misalnya kerucut ya, ini kerucut tabung sama saja ya. Kerucut, nah misalnya diketahui volumenya, nah volume kerucut besar ini misalnya adalah 60 satuan. Bagaimana kalau tingginya diperbesar tingginya, yaitu menjadi 2 kali tinggi semula. Dan jari-jarinya diperbesar, jari-jarinya 3 kali jari-jari semula. Maka berapa volume akhir dari kerucut? Misalnya ditanya begitu. Nah, maka Paman Apik menyarankan, ini cara yang mudah adalah kita langsung berpikir, kan volume kerucut itu adalah sepertiga kali alas kali tinggi, sepertiga kali PR kuadrat kali tinggi. Maka kita langsung tahu, kalau hubungannya dengan tinggi, itu hanya T. Berarti linier. Maka kalau 2 kali, langsung saja dikalikan 2. Begitu. Kalau jari-jari gimana kalau R? Kalau R kan R kuadrat, Paman. Nah, kalau R kuadrat, artinya ketika jari-jarinya dibuat 3 kali semula, 3R, maka 3-nya dikuadratkan. 3 kuadrat. Begitu saja. Lalu dikalikan volume mula-mula adalah 60. 2 kali 3 kuadrat. 3 kuadrat adalah 9, dikalikan 2 adalah 18. Ya, dikalikan 60. Tinggal dikalikan saja ya. 6 kali 8, 48. 6 kali 1 adalah 6, tadi nyimpen 4, jadi 10 ya. Kasih 0. Satuannya menyesuaikan. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Paman kalau diperkecil gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya tingginya diperkecil, jari-jarinya diperkecil. Oh iya, bisa juga. Bisa. Tantangan berani? Ayo. Ya, Paman buat ya. Volume kerucut mula-mula adalah 120 satuan. Kemudian jari-jarinya diperkecil menjadi setengah. Wow, setengah dari jari-jari semula. Dan tingginya diperkecil menjadi sepertiga dari tinggi mula-mula. Maka berapa volume akhir kerucut? Wah. Maka caranya tetap sama ya. Kalau kita memperhatikan R, jari-jari, ini kan hubungannya kuadrat. Berarti kalau 1/2, 1/2-nya dikuadratkan. 1/2 kuadrat. Jadi 1/4 ya nanti karena dikuadratkan. Kalau tingginya kan langsung kali T kan. Ya, maka langsung sepertiga saja. Nah, ini dikalikan 120. Oke ya. Kalau Paman tulis lagi di atas boleh. Nah, 1/2 dikuadratkan adalah 1/4. Oke, 1/3 biarin 1/3. Lalu kali 120. 4 kali 3 adalah 12, jadi 120 dibagi 12 ya. Berapa volumenya? Yang sudah tahu silakan tulis di komen bawah ini. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Silakan like, subscribe, dan share. Terima kasih.